Hi guys, welcome to my channel. My name is Lutfinwa Aribah. I am a student by DCC. In this video, I would like to show you some skill how to answer TOEFL tests in structure, written expression, reading comparison, and listening section. Check in out. Baiklah, kita masuk pada strategi yang pertama. Pastikan bahwa kalimatnya memiliki subjek dan kata kerja. Di dalam bahasa Inggris, baru bisa dikatakan sebuah kalimat apabila memiliki subjek dan kata kerja. Tanpa salah satu di antara kedua ini, maka tidak bisa dikatakan sebuah kalimat. Ini juga merupakan bentuk soal sering sekali keluar di tes TOEFL. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kata kerjanya bisa berubah sesuai dengan subjeknya. Inilah yang dimaksud dengan verb agreement. Coba lihat dari dua ini, kalau Anda perhatikan ada perbedaan yang besar antara kedua kata kerjanya, yaitu likes dan like. Itu dikarenakan antara perbedaan subjeknya. Subjek yang pertama yaitu Peter merupakan subjek tunggal atau orang ketiga, tunggal. Sehingga kata kerjanya ditambahkan dengan s atau is. Sementara yang lainnya merupakan bentuk plural atau jamak. Jadi kata kerjanya tetap. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam strategi yang pertama ini. Baiklah, kita masuk ke soal pertama. Was because over miles on the freeway. Kalau kita perhatikan, kalimat ini dimulai dari kata was, yang merupakan verb atau kata kerja. Jadi, kalimat ini kehilangan subjek atau tidak memiliki subjek. Artinya, kita perlu menemukan atau menuliskan subjek untuk melengkapi kalimat ini. Pertanyaannya, subjek seperti apa yang kita butuhkan untuk menjawabnya? Kita perlu tahu dari jenis kata kerja yang sudah tersedia, yaitu singular verb atau kata kerja tunggal. Oleh karena itu, untuk mengisinya, maka kita juga harus membutuhkan subjek yang tunggal atau singular subject. Baiklah, kita melihat pada pilihan gandanya. Yang pertama ada yesterday dan in the morning. Pastikan bahwa subjek itu merupakan kata benda. Jadi yesterday dan in the morning ini bukan merupakan kata benda. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai subjek. Jadi pilihannya tinggal C dan D. Oke, perhatikan D. Cara di situ ada 5 kata benda yang memiliki S di belakangnya. Artinya bukan tunggal. Artinya jamak atau plural subjek. Jadi, pilihan D salah. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C, traffic, yang merupakan subjek tunggal sesuai dengan yang kata dibutuhkan. Oke, baiklah kita lanjut ke strategi yang kedua, yaitu be careful of object of preposition. Objek dari kata depan dalam berbahasa Inggris seperti TOEFL, object of preposition ini sering sekali menipu para pengikut. Dan seringkali para pengikut merasa bahwa object of preposition ini adalah subjeknya karena sama-sama dalam bentuk kata benda. Tetapi sebenarnya tidak. Object of preposition ini juga bisa dalam bentuk noun, pronoun, gerund, bahkan noun clause yang mengikuti kata depan yang berupa in, at, of, to be, behind, on, so, dan lain sebagainya. Mari kita lihat contoh berikut. With his friend from the movie theater. Jika Anda berpikir bahwa his friend ini merupakan subjeknya, berarti Anda salah. His friend ini merupakan object of preposition dari his. Kemudian, phone merupakan kata kerja dalam bentuk lampau dari phones. Kemudian, kalimat ini hanya memiliki kata kerja, tapi tidak memiliki subjek. Baiklah, mari kita melihat pilihan gandanya. Di situ ada has, ada he, later, and when. Saya ingatkan sekali lagi bahwa subjek itu harus dalam bentuk kata benda. Sementara has, later, and when ini bukan merupakan kata benda. Jadi, ketika ini salah. Jadi, jawaban yang benar adalah he.
Selanjutnya kita bahas skill yang ketiga, yaitu be careful of appositive. Appositive ini seringkali berjumpa karena bentuknya mirip dengan subjek. Appositive ini sebenarnya bukan merupakan subjek, hanya semacam informasi tambahan mengenai subjek tersebut. Jadi, appositive ini bisa dalam bentuk kata benda atau noun phrase yang memiliki makna yang sama dengan subjek tersebut, dan juga pada umumnya bentuk dalam 2 koma. Jadi ada 2 koma di antaranya. Jadi itu adalah yang disebut dia appositive. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga, yaitu Girls is attending the lecture. Nah, di situ ada 2 koma. Jadi boleh dibilang bahwa girls ini merupakan appositive. Kemudian ada is yang mempunyai kata kerja. Nah, kalimat ini tidak memiliki subjek, jadi kita perlu subjek untuk melengkapinya. Ingat bahwa subjek itu merupakan noun atau kata benda. Nah, kita perhatikan pilihan gandanya. Di situ ada right now, happy because of the time. Itu bukan merupakan kata benda, jadi salah. Jadi jawaban yang benar adalah D, my friend. Baiklah, kita lanjut ke strategi menguasai TOEFL, yaitu written expression. Karena di written ini banyak sekali skill, jadi di sini saya mengambil 3 skill saja. Yang pertama saya mengambil dari skill ke-23. Make verb agree after certain words. Di dalam bahasa Inggris ada kata-kata tertentu yang grammar dia singular atau tunggal, namun secara makna dia plural atau jamak. Kita lihat saja contohnya. Everybody are going to the teacher. Di sini kita memiliki everybody yang merupakan subjeknya. Namun everybody ini secara grammar dia singular, tapi secara makna atau minim dia plural. Dan kita memiliki verbnya adalah are. Karena kita belajar mengenai verb agreement, apakah verbnya sudah agree dengan subjeknya. Mari kita lihat are ini untuk 2 subjek. Nah, karena kita belajar mengenai grammar, kita berpatokan dengan grammarnya, bukan maknanya ya. Dan di sini kita lihat ada singular everybody, jadi kita ngikutin grammarnya, bukan maknanya. Nah, karena dia singular, meskipun maknanya banyak everybody, semua orang. Tetapi secara grammar dia singular. Karena dia singular, maka kita tidak menggunakan are. Karena are ini untuk plural. Jadi seharusnya kita menggunakan is. Oke, kita lanjut ke contoh soal. It is impossible to believe that somebody actually admire that man. Nah, untuk written expression, kita mencari error-nya. Yang pertama mencari kesalahan, dan di kalimat ini kita memiliki it merupakan subjek, lalu ada is merupakan verbnya. Nah, itu sudah pas karena impossible ini merupakan adjektif. A dan B sudah benar. Kemudian kita memiliki somebody di sini. Somebody yang merupakan subjeknya dan admire yang merupakan verbnya, dan kata memiliki dan yang merupakan konektornya. Jadi ingat, kalau ada 2 clause dalam satu kalimat, kita membutuhkan konektor, di mana clause di sini adalah it is impossible dan somebody admire. Somebody memiliki singular. Untuk singular subject, maka verbnya kita tambahkan s, jadi admires. Oke, kita lanjut ke skill 24. Use parallel structure with coordinate conjunction. Oke, dari sini kita melihat bahwa coordinate conjunction itu contohnya adalah ada and, but, or. Jadi fungsinya di sini adalah untuk menghubungkan ekspresi-ekspresi yang sama. Oke, dengan kata lain di sini apa yang ada di sisi yang satu sebelum dan sesudah and, but, or coordinate conjunctionnya harus paralel dengan sisi yang lainnya. Mari kita lihat contoh soalnya. She had jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Ingat, kita harus cari dulu koordinatnya, konektornya, kemudian kita lihat
elemen-elemen pada sebelum dan sesudahnya. Di sini kita memiliki a typist, a housekeeper, berarti ini merupakan pekerjaan orang. Dan di sini in a restaurant, ini merupakan first, tidak nyambung. Berarti sudah pasti bagian D ini salah. Harusnya adalah pekerjaan orang. A server, server itu pelayan. Dan sekarang kita masuk ke skill 25. Use parallel structure with a period conjunction. Nah, di sini period conjunction membutuhkan juga structure yang paralel. Di sini ada 4 macam period conjunction. Ada but and, either on, neither nor, dan not only. But also ini sudah pasangannya. Sudah mutlak, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Oke, kita lihat contoh soalnya. According to the syllabus, you can either write a paper or you can take an action. Nah, kita lihat elemen write a paper, you can take a exam. Nah, ini kan tidak balance. Oke, as diikuti dengan write, paper diikuti dengan verb. Sementara setelah or diikuti dengan subject. You can take an exam. Jadi sudah pasti ini salah. Jadi you can harusnya kita hapus. Oke, baik. Strategi yang ketiga ini yaitu membahas tentang Baiklah, di skill yang pertama ini kita fokus pada short dialog. Di mana short dialog adalah percakapan antara dua orang, biasanya pria dan wanita. Dan percakapan mereka itu tidak panjang, hanya satu kalimat saja. Kemudian diikuti pertanyaannya dari narator. Dan kalau boleh saya sarankan, kalian harus benar-benar fokus untuk mendengarkan kata demi kata yang diucapkan oleh orang itu, dan mengerti maknanya. Tapi kalau Anda miss yang pertama, jangan sampai miss yang kedua, karena biasanya jawabannya ada di responnya, atau the last line-nya. Kalau ada miss, apa yang dibilang oleh orang yang pertama, jangan bingung dan memikirkan itu sehingga kita tidak fokus di ucapan selanjutnya. Nah, itu biasanya seperti itu. Oke, jadi harus benar-benar fokus di bagian itu. Nah, kita lihat soalnya. Man, Billy really made a big mistake this time. Woman, yes, he forgot to turn in his research paper. Narrator, what does the woman say about Billy? Nah, yang saya maksud dengan last line-nya di sini adalah merupakan respon dari orang kedua. Yes, he forgot to in this research paper. Dan seringkali jawabannya terdapat di sini. Jadi harus benar-benar fokus dalam kalimat ini. Dan yang menjadi keyword-nya adalah forgot to turn in. Itu sama aja lupa menyerahkan. Kemudian kita lihat jawabannya bagian A. It was the first time he made a mistake. Itu pertama kalinya dia membuat kesalahan, itu salah. Kemudian yang B, dia lupa menulisnya. Itu juga salah. Kita lihat yang C, dia menyerahkan di tempat yang salah. Kemudian yang D, he didn't remember to submit his assignment. Dia lupa atau tidak ingat menyerahkan tugasnya. Jadi jawabannya di sini adalah D. Remember to submit, yaitu yang D. Selanjutnya kita masuk pada skill yang kedua, yaitu choose answer with synonym. Dalam textual listening, khususnya dalam kategori short dialog, jawaban yang benar seringkali mengandung sinonim atau kata-kata yang berbeda, namun memiliki makna yang serupa. Kata-kata yang diambil sebagai sinonim untuk pilihan jawabannya merupakan keyword atau kata kunci dari pembicaraan orang kedua. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Woman, why is Barbara feeling so happy? Man, she just started working in a real estate agency. Narrator, what does the man say about Barbara? Masih ingat dengan skill yang sebelumnya, fokus on the last line. Dan yang menjadi last line di sini adalah pembicara kedua.
Man, she just started working in a real estate agency. Dan yang menjadi keywordnya adalah started working atau mulai bekerja. Dia mulai bekerja di agensi properti. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, bagian A, she always liked her work in real estate. Dia selalu menyukai pekerjaannya di bidang properti. Bagian B, she began a new job. Dia memulai pekerjaan baru jadi. Bagian ini sinonim dengan yang dibilang oleh orang yang kedua tadi, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke skill yang ketiga, yaitu avoid similar sound. Dalam tes TOEFL, khususnya short dialog, jawaban yang salahnya seringkali mengandung kata-kata yang kedengarannya serupa dengan keyword yang sedang mereka bicarakan tetapi memiliki makna yang berbeda. Dan kalau Anda melihat pilihannya, ada kata-kata yang mirip dengan keywordnya, ada sebaiknya menghindari dari pilihan tersebut, karena kemungkinan besar itu adalah jebakan maut. Oke, kita lihat contoh soalnya. Man, why can't Mark come with us? Woman, he was searching for a new apartment. Narrator, what does the woman say about March? Masih ingat dengan skill yang sebelumnya, kita fokus pada yang dibicarakan orang kedua, yaitu he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen baru, dan di sini keywordnya adalah searching dan apartemen. Kita lihat pilihannya bagian A. He was in the department office. Di bagian departemen mirip ya, jadi hindari ini karena ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, he was looking for a place to live. Dia sedang mencari tempat tinggal. Kemudian bagian C, he was working on his research project. Dia sedang mengerjakan proyek penelitiannya. Ini tidak benar. Kemudian bagian D, he had an apartment at church. Ini tidak benar, jadi jawabannya yang benar adalah B. Dia sedang mencari tempat tinggal. Oke, selanjutnya kita mulai untuk reading. Sebenarnya untuk reading cukup mudah jawabannya. Ada di paragrafnya, ada di soal. Jadi yang sering membingungkan adalah pertanyaannya. Baik, jadi kita mulai dari skill 1. Answer my ideal question correctly. Nah, ini sebenarnya gampang. Pasti sudah tahu sama apa itu main ide atau ide utama. Nah, cuma kalau di reading, pertanyaan kan tidak menggunakan yang sederhana. Seperti ini, what is the topic of this passage? Tapi ada bentuk-bentuk pertanyaan lain. Jadi yang pertama dilakukan adalah, what is the topic of this passage? Nah, ini kan pertanyaannya tentang topik. Berarti baca saja di kalimat utamanya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reason. Nah, kalau kita baca kalimat pertama ini kan menjelaskan tentang distinction atau perbedaan antara intelligence dan reasoning. Di sini ada John Dewey. Jadi di sini menurut John Dewey, nah kita bandingkan dengan pilihan-pilihan jawaban. Yang A, the intelligence of John Dewey. Nah, ini kan tidak tepat. Yang B, destination made by John Dewey. Itu juga belum tepat. Kemudian yang C, Dewey's ideas on the ability to reason. Itu juga belum tepat. Kita lihat yang D, how intelligence different from reasoning in Dewey works. Nah, kita lihat di sini kan keywordnya ada semua. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjut ke skill yang kedua. Recognize the organization of ideas. Di sini kita diminta untuk mencari hubungan antara paragraf dalam satu passage. Jadi, skill 2 ini masih berhubungan dengan skill yang pertama, yaitu baca kalimat pertama dalam setiap paragrafnya. Jadi, hubungannya seperti apa kita lihat di sini.
Paragraf pertama, if a skill were invented the game of basketball, most Americans will probably reply that it was their belief that after Doubleday did. Paragraf yang kedua, Doubleday was given credit for this invitation. Nah, jadi paragraf yang pertama dan kedua itu menyatukan dulunya Doubleday atau penemu. Namun di paragraf ketiga, sekarang ini anggapan itu dipercayai lagi oleh para support sistemnya. Yaitu di situ ada support stories. Jadi hubungannya apa? Kontratif. Ya, antara paragraf 1 dan paragraf ketiga. Jadi jawabannya lebih tepat yang A, yaitu an idea presented and refuted. Baik, kita lanjut ke skill yang ketiga, yaitu answer stated detail question. Oke, jadi menjawab pertanyaan yang jawabannya itu menanyakan tentang detail, informasi yang bisa didapatkan di dalam bacaan. Jadi, jawabannya itu ada dijelaskan di dalam bacaan. Nah, contoh ya. Jadi untuk reading, jangan ke bacaan dulu, tapi ke pertanyaan dulu. Nah, jadi Anda menjawab sesuai yang ditanyakan. Nah, misalnya, the passage indicates that gemstone. Nah, berarti kata kunci tadi yaitu kata kunciannya adalah gemstone. Kata yang ditanyakan itu ya, adalah gemstone, yaitu indicates that gemstone. Oke? Jadi menurut informasi yang diberikan gemstone itu apa? Oke, yang pertama, we started in 1633. Was started 26 years after Williamsburg. Oke, jadi dihuni 26 tahun setelah Williamsburg. Itu yang B. Kemudian yang C, was the first permanent English colony America. Dan yang D, was originally named Middle Plantation. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah gemstone. Nah, kalian pelajari di paragraf utama ada kata gemstone. Makanya jawaban yang tepat adalah C. Ya, di sini yaitu was the first permanent English colony in America. That's all the how answer TOEFL test in structure, written expression, reading comprehension, and listening section. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you next video. Bye bye.